Halo guys, kenalkan nama saya Talio Mikael Tumuahi dengan NIM 2202 1106 002. Saat ini akan mendemokan mengenai saklar dasar dan konfigurasi perangkat akhir dalam mode fisik. Oke. Dalam video ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, mengatur topologi jaringan. Yang kedua, mengkonfigurasi host PC. Yang ketiga, mengkonfigurasi dan memverifikasi pengaturan dasar dari switch. Oke. Background atau skenario. Nah, dalam aktivitas PTPM atau paket tracker physical mode, di sini saya akan membangun jaringan sederhana dengan 2 host dan 2 switch. Di sini juga saya akan mengkonfigurasi pengaturan dasar termasuk hostname, local password, dan login banner. Gunakan perintah show untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan, versi iOS, dan status interface. Gunakan perintah copy untuk menyimpan konfigurasi perangkat atau device. Kita masuk ke tujuan yang pertama, itu untuk mengatur topologi jaringan. Oke, secara umum, langkah-langkahnya yaitu nyalakan PC dan kabel device berdasarkan topologi. Untuk memilih port yang benar, klik kanan dan select inspect front. Gunakan zoom alat zoom jika perlu. Arahkan mouse ke port untuk melihat nomor port. Kita masuk ke langkah pertama. Di sini ada beberapa switch, router, dan alat device lainnya di shelf ini. Lanjut, kita akan mengklik S1. Akan mengklik S1 dan memindahkan di rak ini. Begitupun dengan S2. Pindahkan di rak di sini juga. Selanjutnya kita akan memindahkan PC A ke tabel dan PC B pun ke tabel. Langkah yang kedua, kita akan menyalakan PC. Klik tombol ini, klik tombol ini. Langkah yang ketiga, pada kabel backboard, klik kabel copper crossover. Kabel copper crossover digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat sejenis secara langsung tanpa menggunakan perangkat tambahan seperti switch atau hub di antara keduanya. Dalam kasus ini akan menghubungkan device S1 dan S2. Kabel copper crossover itu yang warna orange ini. Kita akan menyambungkannya S1 pada port 01 dan S2 pada port yang sama. Oke. Langkah yang ketiga, langkah yang keempat, balik lagi ke kabel backboard, klik kabel copper strength drop yang warna hijau muda ini. Berfungsi untuk menghubungkan perangkat dengan jenis antarmuka yang berbeda. Misalnya dalam kasus ini akan menghubungkan device S1 dengan PCA. Nah, klik kabel ini, sambungkan sesuai dengan instruksi pada port 06. Dan sambungkan pada PCA pada port 0. Lanjut pada kabel backboard, masih menggunakan kabel yang sama, klik kabel cross strength drop, masukkan masukkan pada S2
di port 18. Dan sambungkan ke PC B di port 0. Di sini jika sudah tersambung, warna dari sambungannya dari warna kuning akan berubah menjadi warna hijau seperti pada sambungan S1 ke PCA. Oke. Masuk ke tahap yang kedua atau tujuan yang kedua, yaitu mengkonfigurasi host PC. Konfigurasi static IP address informasi berdasarkan tabel pengelamatan yang ada di atas ini. Oke, klik PCA, pilih desktop. Ini lupa dinyalakan. Ya, klik PCA, klik desktop, klik IP konfigurasi. Masukkan IP PCA 192.168.1.10. Baru close window PCA. Bukan hal yang sama kepada PCB. Klik ini, pilih desktop, pilih IP konfigurasi, masukkan IP address PCB 192.168.1.11. Oke. Kemudian langkah yang ke, klik PCA, pilih desktop, pilih CMD, masukkan perintah ipconfig all. Perintah ini akan memverifikasi maksud saya pengaturan. Next. Oke. Selanjutnya masukkan perintah ping 192.168.1.11. Ping 192.168.1.11. Seperti yang Anda lihat bahwa IP address ini merupakan IP address dari PCB. Nah, perintah ini digunakan untuk mengetes konektivitas antara PCA dan PCB. Ping ini seharusnya berhasil. Oke. Saya akan enter. Di sini kita lihat bahwa ping ini berhasil, menunjukkan bahwa ping A dan ping B koneksi dengan baik. Oke. Kita masuk ke bagian 3, konfigurasi dan verifikasi basic switch setting. Next. Oke, kembali lagi ke kabel backbone. Orang pilih kabel konsol yang warna biru ini. Kabel konsol ini digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti switch atau router ke komputer melalui port konsol. Ini memungkinkan akses langsung ke perangkat melalui antarmuka konsol yang memungkinkan konfigurasi pemantauan dan penanganan masalah yang lebih mendalam. Kita akan menyambungkan kabel konsol ini di S1 dan PCA. Kita klik kabel konsol ini, pilih S1, klik kanan, isi career, masukkan di sini, baru klik X. Baru masukkan di sini. RS232 pada PCB. Oke, pada perintah yang kedua, buat sambungan konsol saklar S1 dari PCA menggunakan terminal generik pakai tracker. Kita klik PCA, pilih terminal. Oke. Klik enter untuk masuk ke prom switch. Pada bagian C, kamu bisa
mengakses semua perintah saklar dalam mode exe istimewa. Kumpulan perintah exe istimewa mencakup perintah-perintah yang terdapat dalam mode exe pengguna serta perintah konfigurasi yang digunakan untuk mengakses mode perintah lainnya. Masuk ke mode exe istimewa dengan memasukkan perintah enable. Prompt berubah dari switch lebih dari ke switch pagar. Oke. Untuk masuk ke mode konfigurasi global, masukkan perintah config terminal. Oke. Di sini telah masuk ke mode konfigurasi global. Pada perintah yang ke perintah berubah menjadi switch config seperti yang terdapat dalam layar di sini, yang menunjukkan bahwa kita telah masuk ke mode exe istimewa. Untuk mencerminkan mode konfigurasi global. Mohon maaf, beri nama saklar sesuai dengan tabel pengamatan. Dengan memasukkan perintah hostname S1. Mengapa S1? Dikarenakan PCA ini terhubung dengan S1. Jadi menggunakan nama S1. Selanjutnya, masukkan kata sandi lokal pada perintah F. Gunakan kelas sebagai kata sandi exe istimewa dan Cisco sebagai kata sandi untuk akses konsol. Oke. Kita akan menggunakan kata sandi kelas untuk mode exe istimewa dengan perintah enable secret pass. Lanjut, kita akan menetapkan password Cisco sebagai password untuk mengakses konsol. Nah, konsol itu yang mana? Seperti yang telah dijelaskan pada tujuan yang pertama, konsol itu yang ini. Yang di S1, klik kanan, clear, yang ini. Nah, untuk masuk ke terminal, kita menggunakan perintah line konsol 0. Setelah masuk, kita akan menetapkan Cisco sebagai password dari konsol tersebut. Password Cisco. Oke. Lalu masukkan perintah login. Perintah login ini berfungsi agar konsol itu mengautentikasi siapapun yang akan masuk ke dalam konsol tersebut. Oke. Jika sudah, kita akan keluar dari konsol menggunakan perintah fs. Kita kembali lagi ke mode konfigurasi global. Selanjutnya, kita akan konfigurasi dan aktifkan antarmuka VLAN 1 menu tabel pengalamatan. Kita masuk ke dalam VLAN 1 dengan menggunakan perintah interface VLAN 1. Di sini telah masuk ke dalam interface VLAN 1. Kemudian saya akan memasukkan IP address. Tentunya IP address yang S1, bukan S2. Karena ini PCA terhubung dengan PCB. Masukkan IP address dengan nomor 192.168.255.255.255.0. Baru jika sudah, saya akan mengaktifkan VLAN 1 dengan menggunakan perintah no should out. Kalau sudah, kurang keluar dari VLAN 1, interface VLAN 1.
Lanjut pada perintah yang KH, sebuah login banner, kita tahu bahwa itu merupakan message of the day atau MOTD banner. Nah, harus dikonfigurasikan untuk memperingatkan siapapun yang mengakses saklar bahwa akses yang tidak sah tidak akan toleransi. Konfigurasikan banner MOTD yang sesuai untuk memperingatkan tentang akses yang tidak sah. Kita masukkan perintah banner MOTD. Pesan yang ingin disampaikan menggunakan simbol dolar. Masukkan pesannya on authorized. Access is prohibited. Dolar. Oke. Lanjut, kalau sudah kita keluar dari mode konfigurasi global. Oke. Langkah selanjutnya kita akan menyimpan konfigurasi ke file startup di non-volatile random access memory atau NVRAM menggunakan perintah copy running startup copy running config, config baru startup config. Perintah ini akan menyimpan konfigurasi ke file startup config. Selanjutnya akan menampilkan konfigurasi saat ini menggunakan perintah show run. Oke. Dari tampilan di atas terdapat beberapa informasi yang boleh orang dapat. Yang pertama itu berat konfigurasi saat ini, yaitu 12,2 bits. Baru di sini ada informasi mengenai hostname, mengenai enable secret ini, dan beberapa interface yang bisa kita lihat di sini. Oke. Dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya kita akan menampilkan versi iOS dan informasi switch yang berguna. Gunakan perintah show version. Dari tampilan di atas ini, kita bisa mengambil beberapa informasi berupa ROM C2960, bootloader C2960 hboot M dengan versi 12,2. Baru di sini ada informasi mengenai jumlah port 26, jumlah switch 1, model WS C2960 24TT, SW image C2960 LAN base M. Selanjutnya kita akan menampilkan status antar muka atau interface yang terhubung pada saklar menggunakan perintah show IP interface brief. Oke. Dari tampilan di atas ini dapat dilihat beberapa interface yang terhubung dengan saklar S1. Angka yang ke-6, close konfigurasi window. Ulangi langkah-langkah pada switch 2. Gunakan hostname sesuai dengan tabel pengamatan S2.
Oke, kita minimize saja. Kita masuk ke PC B. Sebelum masuk, kita akan menyambungkan kabel konsol S2 dengan PCB. Pilih S2, klik kanan, inspect career, masuk ke konsol, baru klik ke RS232 pada PCB. Baru klik, pilih terminal. Klik OK. Sini untuk masuk ke dalam mode konfigurasi, accept, istimewa, kita menggunakan perintah enable. Untuk masuk ke dalam mode konfigurasi global, kita menggunakan perintah config. Lagi dulu ini. Config terminal. Lanjut. Kita akan memberi nama sesuai dengan tabel penyelamatan menggunakan perintah hostname S2. Lanjut, kita telah masuk ke konfigurasi global dari S2. Selanjutnya, masukkan kata sandi lokal, gunakan kelas sebagai password exe istimewa. Exe istimewa dengan perintah enable secret pas. Baru kita akan memberikan password Cisco pada akses konsol. Nah, sebelum masuk ke dalam sebelum memberikan password Cisco pada konsol akses, kita akan masuk ke dalam konsol itu sendiri dengan perintah line konsol 0. Kemudian kita menetapkan password Cisco menggunakan perintah password Cisco. Lanjut menggunakan perintah login, baru jika sudah selesai keluar dari line. Langkah yang ketiga, kita akan memberikan pesan MOTD dengan perintah benar MOTD supaya lain dari yang PCA gunakan simbol persen and auto reset and access is provided. And auto oh ya, lupa. Kita kelewatan ya. Oke. Di sini perlu diingat bahwa untuk memberikan simbol itu harus konsisten. Kalau menggunakan persen, gunakan persen. Dengan menggunakan dolar. Di sini saya ada kesalahan karena di sini saya menggunakan persen di awal tapi menutupnya dengan dolar di akhir. Oke. Oke. Di sini ada langkah yang terlewat yaitu konfigurasi dan
konfigurasi dan aktifkan termuka VLAN 1. Kita masuk ke interface VLAN 1, masukkan IP address. IP address ini yaitu S2 karena PCB terhubung dengan S2. 92 168 1 dengan subnet max 255 255 255 0. Kalau sudah, kita akan mengaktifkan VLAN 1 menggunakan perintah no shutdown. Kalau sudah dikeluarkan, baru kita keluar dari mode konfigurasi global. Kita akan menyimpan konfigurasi ke file startup di non-volatile random access memory atau NVRAM. Menggunakan perintah copy. Menggunakan perintah copy, running config dan startup config. Lanjut, untuk menampilkan konfigurasi saat ini menggunakan perintah show. Lanjut, untuk menampilkan status iOS menggunakan perintah show version. Lanjut, untuk melihat status yang terhubung dengan interface di switch menggunakan perintah show IP interface. Oke. Record hasil interface status untuk interface berikut ini. Oke, kita kembali lagi ke PCA. Di sini kita boleh lihat pada F01 yaitu status dan protokolnya up. Pada F06, pada V06, mohon maaf, status dan protokolnya up. Pada V018, status dan protokolnya down. Pada VLAN 1, status dan protokolnya up. Lanjut pada PCB. Pada PCB, fast 0,1 up, fast 0,6 down, V018 up, VLAN 1 up. Oke, lanjut pertanyaan yang ke P. Dari PC ping 1 dan ping 2 lakukan, ping seharusnya berhasil. Oke. Di sini kita akan melakukan ping PCA dan PCB. Ping PCA akan 192, 168.1.10. Ini untuk PCA. Oke. Di sini telah dilihat bahwa pingnya berhasil untuk PCA. Kita coba untuk PCB. Ping 192, 168.1.11. Oke.
Dapat dilihat bahwa pingnya telah berhasil. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu dari switch, dari saklar, lakukan ping ke PC A dan PC B. Ping seharusnya berhasil. Oh ya, tadi mohon maaf untuk PC B. Ini jawabannya untuk pertanyaan Q. Untuk pertanyaan P, akan saya jelaskan ping 192.168.1.1. Oke. Oke. Ping 192.168.1.2. Oke, dapat dilihat bahwa untuk pertanyaan P, ping S1 dan S2 berhasil. Untuk pertanyaan Q, ping PC A dan PC B berhasil. Lanjut ke pertanyaan refleksi. Mengapa beberapa port fast Ethernet pada saklar menyala sementara yang lain mati? Oke. Dari simulasi yang telah dilakukan, saya menyimpulkan bahwa jika port itu tidak tersambung dengan yang lain, maka port itu tidak menyala. Contoh, di sini fast 01 itu status up. Dikarenakan di sini kabelnya dari spek front 01 dan 02, 01 dari S1 dan 01 dari S2 telah tersambung. Lanjut. Nah, jika port lain itu tidak menyala dikarenakan tidak ada sambungan dari jenis antarmuka yang sama maupun berbeda, kecuali jika administrator sengaja mematikan status dan protokolnya menjadi down. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dapat mencegah ping dikirim di antara PC? Oke. Untuk mencegah ping dikirim di antara PC, menurut saya itu jika konfigurasi itu salah. Dan yang kedua, jika administrator maksud saya tidak aktif. Oke. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.